Jawa, kembali lagi di Obras Santai Mahasiswa yang bertema orientasi organisasi di lingkup UI Tulungagung. Tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Elsa Putri Armabella selaku Komisioner Ketua HMG Mazawa periode 2020 yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dema FED. Apa kabar Mbak Elsa hari ini? Alhamdulillah baik. Kesibukannya akhir-akhir ini apa? Aku jadi mahasiswa semester akhir sih. Soalnya gitu sih. Skripsi atau Sampai pengajuan judul Mas ya. Lain sih. semoga dilancarkan. Kamu juga. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak dari teman-teman HMPS Mazawa. Yang pertama yaitu apa sih Mbak HMPS itu dan Dema itu apa menurut Mbak sendiri? HMPS ya. HMPS itu kan himpunan program Oke, kalau kita berbicara HMPS, himpunan mahasiswa program studi dan juga 5 fakultas, itu memiliki perbedaan. Signifikannya itu kan kalau kita di HMPS itu kan lebih ke jurusan. Kalau lingkupnya itu kan masih kecil ya, kata lingkupnya kecil. Kalau yang 5 fakultas atau 5 universitas itu lingkupnya tidak menaungi beberapa jurusan. Kalau yang 5F itu menaungi beberapa jurusan karena kita dari FEPI, jadi itu menaungi dari 7 jurusan. Kalau yang 5U itu kita menaungi ada beberapa dari fakultas, itu sih perbedaannya. Jadi kayak signifikannya itu kelihatan banget gitu. Lebih kecil, lebih besar, sama lebih besar gitu sih. Saya lanjutkan, oke. Apa sih Mbak perbedaan dari yang Mbak rasakan selama di HMG dan di Dema? Dulu waktu periode saya itu kan emang HMJ namanya, sekarang juga ganti alih nama dan berstatus menjadi HMPS. Kalau perbedaannya yang kelihatan banget ya, sebenarnya tiap organisasi itu selalu memiliki ciri khas masing-masing. Di HMPS pun juga gitu, ada ciri khasnya masing-masing. Kayak HMPS dari Mazawa, kan kalian pasti udah ngerasain ya beda dari HMPS yang lainnya gitu kan. Di fakultas juga gitu, perbedaannya tuh mungkin kalau kita di lingkup jurusan ya kenalnya hanya jurusan saja, tapi kalau di fakultas kan dari beberapa jurusan, jadi cara berpikir, lalu cara mengambil keputusan, lalu bikin event itu juga lebih besar lagi gitu sih kalau perbedaannya yang signifikan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja tuh ya mungkin cara pikir, pola pikir gitu aja sama kayak kalian dulu. Kamu ini aku nih. Kamu tahu loh. Aku nggak ngerti namanya. Kamu apa? Santai. Oke, Mbak Elsa, saya pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih Mbak manfaat ikut Dema fakultas? Manfaat, kalau kita bilang manfaat, mungkin aku tanya kamu dulu deh. Manfaat ikut HMPS itu apa? Dari kamu sendiri? Dari saya sendiri sih kayak dapat banyak teman, terus pengalaman juga kan yang dari kita introvert jadi kayak lebih terbuka gitu. Kegiatan itu kan masih kayak jadwal kosong itu bisa diisi buat organisasi. Kalau dari aku pribadi sih, terkait manfaat untuk aku sendiri itu ada filmnya sih. Kayak contoh ya aku masuk di mana itu memang maaf, om aku sih nggak apa ya? Saya yo. Oke, kalau bilang manfaat ya, kalau dari saya pribadi itu manfaatnya itu memang banyak banget sih. Itu memang saya tuh orang itu introvert, bener kata kamu. Introvert itu emang kita itu menyelesaikan rasa introvert itu kalau kita bisa berbaur dengan orang banyak lewat organisasi mungkin, terus ada beberapa mungkin percakapan sama masyarakat itu kan kita bisa mengelolanya melalui berbaur lagi. Jadi kalau manfaat itu sangat banyak banget sih, dari pola pikir, terus juga dari
tadi kayak kita menyelesaikan suatu masalah, kita kalau mengambil keputusan harusnya seperti apa, itu kita bisa dapatkan lewat organisasi. Oke, baik. Untuk kegiatan dari Dema Fakultas sendiri, apa sih Mbak yang sudah dijalankan di Dema Fakultas? Kalau event-event atau kegiatan, balik lagi ya, kalau HMPS kan kegiatannya kan lingkupnya jurusan. Kalau di lima fakultas itu lingkupnya di beberapa jurusan. Jadi liniernya itu mestinya kayak kita ambil fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Pasti ya kita bikinnya tuh event-event yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan manajemen mungkin, atau mungkin bisnis gitu-gitu sih. Kalau yang udah berjalan kemarin sempat ada beberapa contoh kayak sekolah jurnalistik itu juga diwakilkan dari beberapa program studi HMPS juga. Lalu yang kemarin ada beberapa FEBI yang lagi tengah-tengahnya kan lagi pertama offline juga kan, jadi ya kita melakukan PBAK offline itu sama insya Allah ke depan ini ada FEBI Fest di mana itu merupakan rangkaian tutupan dari acara tahunan dari Dema FEBI. Luar biasa sekali ya. Ya, sama kayak HMPS kan habisnya ada acara juga yang bisa. Itu Dema di Dema Fakultas ini kegiatannya seperti mengganggu kuliah atau bisa di sela-sela? Kalau mengganggu itu enggak sih kalau dari pribadi saya sendiri, karena tiap orang kan bisa cara mengatur memanage waktu gitu kan. Jadi kalau dari saya pribadi sih kalau mengganggu enggak, tergantung orangnya masing-masing juga sih. Cuma ya tadi kita harus tahu caranya mana kita di perkuliahan, kita saat jadi mahasiswa, saat jadi seorang aktivis itu kita perlu ada bentengan sendiri sih. Jadi enggak mencampur adukan gitu. Untuk selanjutnya apa dari HMPS sendiri itu harus diwajibkan masuk ke Dema Fakultas selanjutnya, maksudnya untuk organisasi kan ikut HMPS, terus apa harus wajib masuk ke Dema Fakultas? Kalau untuk wajibnya itu saya nggak membilangkan untuk wajib ya, karena itu kan balik lagi ke teman-teman sekalian. Kalau kita berproses itu kan kalau bilang ilmu, kalau bilang apa pengalaman itu nggak ada habisnya kalau menurut saya. Jadi selama kita masih bisa, kita masih mampu, kita masih nggak berbuat melanjutkan hal-hal terjadi yang lebih serius lagi gitu kan. Yang cuma mungkin atau jumlah jadi tergantung pribadinya masing-masing. Cuma itu sih kalau saran saya. Kalau teman-teman sekalian masih di taraf HMPS kan lingkupnya kecil ya, lingkupnya kecil masih satu jurusan. Tapi kalau di Demokrat kita udah kenal beberapa jurusan, udah deket sama teman-teman, udah tahu caranya pikir apa gimana gitu kan ya. Jadi perlu dicoba juga. Kalau harus di Demokrat dan Demokrat itu sangat-sangat saya rekomend banget gitu. Yang lebih ada pengalaman juga. Selanjutnya yaitu masa open recruitment untuk di Dema FEBI sendiri itu biasanya diadakan di bulan kalau boleh tahu. Kalau open recruitment itu kan masa penerimaan anggota baru ya. Itu biasanya kalau dari tahun kemarin itu dilaksanakan atau dibuka itu bulan Januari. Jadi mungkin berbarengan sama HMPS kalau tahun kemarin gitu sih. Jadi sama, cuma kan lingkupnya kita ambil beda lingkup. Kalau HMPS kan kita ambil dari angkatan bawah sama angkatan sebayanya. Tapi kalau HMPS, kalau di Maven itu kita ambilnya dari satu angkatan terus. Jadi itu apa diambil dari HMPS yang ikut HMPS atau di luar yang tidak ikut HMPS juga begitu? Kalau dari masa yang tahun kemarin, maaf tahun saya, itu memang kita kemarin itu dari KUB ya, dari Mas Nawawi, itu kita udah komunikasinya itu kita memang memakai satu angkatan, jadi itu bisa direkomkan atau bisa diambil dari HMPS. Jadi kita juga membuka umum, jadi nggak melulu HMPS. Maka dari itu kan banyak sekali ininya dari teman-teman yang mungkin latar belakangnya organisasi sama teman-teman yang belum organisasi dikumpulkan satu gitu. Kalau yang dimakai 2 tahun.
Berarti yang itu ya, Mbak, kalau belum ikut organisasi langsung ke Dema gitu nggak apa-apa. bisa bisa tergantungnya juga sih kalau niatnya memang kita mau melangkah lebih maju lagi ke Demak di Demak itu bisa tergantung sama kepemimpinannya tahun depan gimana untuk mekanismenya itu aja sih. Baik, saya lanjutkan. Eh, berapa lama sih Mbak Elsa ini mengabdi di Dema Fakultas? Oke, kalau di Demak Fakultas itu memang ada jangka waktunya ya, nggak sekayak lama dari HMPS. Cuma tuh kalau HMPS tuh rasanya langsung banget kayak kalau nggak selesai ya, nggak ada misioner ya gitu kan. Tapi kalau di Demak Fakultas ini kerasa kayak cepet banget ya kan. Jadi kayak awalnya itu satu periode, jadi 1 tahun itu di Demak Fakultas. Kalau yang HMPS 2 tahun kan ya. Kan 1 tahun kamu ini 1 tahun lagi di depan gitu kan ya ke depan 2 tahun tapi kalau Demak Fakultas atau Demak Univ itu 1 tahun itu 1 periode. Berarti satu periode langsung ganti 1 tahun diganti 1 tahun. Iya. Oke, selanjutnya hambatan apa sih Mbak yang pernah dialami selama di Dema Fakultas dan bagaimana penyelesaiannya? Kalau udah hambatan tiap organisasi selalu ada hambatan. Mungkin teman-teman dari yang satu periode sama saya di MPS ngerti ya hambatan dari tiap-tiap jurusan itu apa, lalu cara penyelesaiannya itu apa. Mungkin dibilang kecil aja deh kalau hambatan. Itu kayak contoh mungkin saat kita melakukan keadaan rapat atau menyusun suatu event itu kan selalu ada yang mungkin datang, ada yang mungkin masih berhalangan atau gimana kita. Itu ya hambatannya itu kan jadi miskomunikasi kan sering ya. Apalagi kalau kita tuh banyak pikiran, banyak cara omong, banyak omong satu sama lain itu kan oh menurut ini terus waktu nggak datang nggak ngerti apa-apa tapi belum tahu informasinya mungkin dari itu sih miskomunikasi tadi ya jadinya. Tapi kalau kita cara menyelesaikan miskomunikasi itu dengan cara kita bertemu oh ini loh event itu seperti ini loh ini kita kan buat event ini loh jadi lebih banyak komunikasinya sih karena tadi kita balik karena di organisasi itu memang kita sebutkan itu kita emang berkoordinir untuk menyampaikan suatu aspirasi itu sih kalau saya. Berarti kalau mungkin hambatan yang kalau di organisasi mungkin dari diri kita sendiri. Mungkin kalau niatnya emang mau berkontribusi untuk organisasi kan lebih niatkan. Iya betul sekali. Jadi tergantung pribadinya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana cara Dema Fakultas meningkatkan kualitas anggotanya dan bekal apa sih Mbak yang diterapkan di masyarakat umum setelah keluar dari Dema Fakultas? Kalau cara meningkatkan kualitas anggota itu tadi ya. Kalau menurut saya pribadi di organisasi itu emang cenderung banyak problem yang besar itu dilihat dari komunikasi. Kalau kita bilang komunikasi itu kan selalu ada beberapa hal yang kita tuh discuss. Jadi kalau kita discuss itu kan emang apa ya? Kalau dibilang tuh peningkatan kualitas itu ya tidak bisa kita berani mengasah diri kalau orang berpendapat itu kita terima kalau kita nggak diterima pendapatnya kita juga legowo itu juga butuh dari peningkatan kualitas diri karena organisasi itu kan banyak pikiran ya banyak kepala nggak cuma satu kepala aja gitu kan jadi kan kita bisa bergaul sih lewat beberapa pikiran tadi jadi untuk peningkatan kualitas itu memang efeknya itu kena banget dari diri kita kayak tadi kita introspeksi diri oh kalau orang itu memang berpendapat diterima kalau kita pendapat tidak diterima kita harus legowo ya itu ya gitu sih jadi kayak lebih tertata mindset dan juga pola pikirnya. Lalu yang kedua apa kayaknya? Yang kedua bekal apa sih yang bisa diterapkan di masyarakat umum setelah keluar dari Dema Fakultas? Kalau bekal itu nggak hanya keluar dari fakultas saja, jadi HMPS juga punya bekal ini. Kamu keluar mungkin gini aja rasanya, kalau kamu udah mengikuti event dan beberapa MPS kan kemarin saya lihat kan juga ada bagi-bagi nasi gitu kan ya, itu kan juga lingkupnya di masyarakat kan, itu juga bentuknya tuh ada bagi di masyarakat. Kamu juga kalau mau keluar ke masyarakat tuh, oh ternyata aku dikenal ya, Mas Jawa ada loh ini di lingkupnya masyarakat. Kadang-kadang hal-hal kecil itu kan dimulai dari bentuk kecil aja gitu. Kalau kita memberikan manfaat dari masyarakat itu kena. Karena kayak kemarin sih yang ini besar, menurut saya tuh ada event project besar dari Dema Fakultas dengan namanya Bali Fest. Bali Fest itu emang
sangat apa ya, pertama di launchingkan di periode saya kemarin itu bentuknya seperti desa binaan yang nanti mungkin dari teman-teman saya akan meneruskan juga di bidang humanitas tadi, di mana ada desa-desa binaan yang nantinya desa binaan itu nanti buat manfaat dari orang-orang sekitar yang mungkin tempatnya itu terpencil atau jauh dari keramaian di daerah Tulungagung gitu sih. Tempatnya di mana ya? Kalau manifest kemarin itu ada di Desa Winong, tempatnya desa Dawe gitu sih. Itu emang desanya kan emang pegunungan banget manjat gitu kan. Jadi kayak dari lingkup orang-orang sekitar tuh emang kurang kayak mungkin kita pemberdayaan desanya atau pemberdayaan kualitas dari masyarakatnya SDM-nya itu emang kurang. Jadi kita mengambil tempat-tempat yang terpencil untuk digunakan dengan ilmu yang kita terapkan di mahasiswa atau di perkuliahan. Kalau boleh tahu untuk mengikuti kegiatan manifest itu sendiri apa boleh dari luar organisasi atau? Kalau yang kemarin itu namanya juga orang volunteer sih. Jadi ada apa namanya teman-teman dari HMPS dari beberapa jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengikuti rangkaian acara event humanitas tadi itu sampai 2 minggu kalau nggak salah kita menetap di sana diadakan kayak posko gitu. Kita mengikuti kegiatan dari teman-teman atau dari warga sekitar atau kita event yang bentuknya itu membangun seperti ada workshop mungkin, ada pelatihan, terus ada beberapa penyuluhan, pengertian materi seperti itu sih. Bentuknya kayak memang benar-benar dibina dari desa tersebut. Udah dijalani berapa hari atau berapa? Itu kemarin 2 minggu acaranya. Lalu itu memang bentuknya itu proker lanjutan. Jadi teman-teman yang mungkin angkatan 20 yang akan melanjutkan ke Dema Febi itu selalu ada event itu untuk manifest. Jadi bentuknya berkelanjutan. Mungkin bisa di desa lain atau tetap di desa itu karena masih belum ada progres atau apapun itu. Jadi bentuknya itu kayak kelanjutan terus. Jadi nanti kamu bisa ikut juga di situ merasakan euforia yang sama teman-teman atau sama warga sekitar. Berarti kalau ikut itu nggak harus apa dari organisasi itu sendiri kan? Enggak, jadi di luar organisasi juga bisa kecuali apa yang penting mereka itu di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Gitu. Kan siapa tahu kalian juga ikut open recruitment di itu ikut apa manifest Ya bisa teman-teman juga bisa ikut di oprek yang volunteer di manifest. Baik, mungkin bisa diceritakan Mbak selama pergantian HMJ menjadi HMPS. Kalau HMJ ke HMPS ya, itu kan HMJ kan emang periode 2020 2021. Periode sekarang kan namanya berganti HMPS ya. Kalau HMJ sama HMPS sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan yang kelihatan benar-benar ini HMJ ya ini HMPS dan HMPS. Cuma emang benar-benar berganti namanya aja. Lalu kita penyebutannya jadi kayak HMJ, HMPS itu sama sebenarnya sama. Kalau yang dulu mungkin teman-teman dari angkatan 20 tuh yang pernah kerjasama atau pernah bikin event sama teman-teman angkatan 19 dari HMJ, masih namanya HMJ itu memang banyak sekali sih event kayak apa ya yang saya lihat tuh perbedaannya sangat kelihatan di event-eventnya malah. Yang tahun-tahun ini event itu sangat menarik banget juga. Kemarin dari Ganas, lalu juga ada Mazhab Famous yang habis itu Afres juga ada tambah-tambahan selipan dari bagi nasi itu tadi, terus apa sifat dan sebagainya itu kan itu termasuk ada perkembangan yang kelihatan banget gitu daripada di angkatannya waktu 2019. Teman-teman juga kompak gitu kan ya, jadi kayak lebih terasa kehangatannya. Jadi kalau dibilang perbedaan yang mencolok itu sama HMPS sama HMJ itu teman-teman juga cara berkomunikasi sama sering komunikasi sama angkatan 19 juga. Menurut Mbak sendiri untuk HMPS itu apa adik-adik di bawahnya Mbak itu gimana Mbak untuk dari pandangan Mbak sendiri? Kalau kita lihat dari komentar HMPS angkatan 21 berarti ya angkatan 21 karena kan kalau angkatan 20 kan saya juga pernah apa ya jadi event gitu kan, jadi kayak lebih rasanya kan angkatan 20 ketimbang angkatan 21. Tapi kalau kita lihat dari
penglihatan gitu kan ya. Angkatan 21 itu banyak banget tuh, maksudnya kayak mereka itu euforianya tuh masih kelihatan benar-benar semangat sekali gitu kan. Di angkatan 21 itu benar-benar kayak kerasa teman-teman tuh mencari ilmunya, mencari pengalamannya tuh seperti apa gitu. Jadi kayak salut sih sama teman-teman sekalian, balik ada kamu yang kerja juga kan, menyempatkan waktu untuk mengikuti organisasi itu sangat-sangat perlu diapresiasi banget sih. Bangga sih saya sama teman-teman angkatan 21 angkatan 20 yang tahun ini. Apa namanya, kalau selama di MPS kan dulu aku pernah HMC ya, saya pernah HMC. Terus progresnya ke MPS itu kan kelihatan banget ya, katanya saya bilang. Menurut kamu MPS gimana? Kamu yang ngerasain hidupnya MPS? Kalau saya, pengalaman saya selama di HMS ini apa ya, kayak ya tadi yang introvert dan kayak lebih bisa mengutarakan bakat, terus memperbanyak kegiatan juga untuk biar apa ya, biar nggak di rumah terus gitu kan, terus kerja kuliah kerja pulang, jadi ada kegiatan lain mungkin. Kan ada teman-teman juga, jadinya dia senang juga, terus banyak juga pengalaman yang apa ya, mungkin bisa belajar juga kalau ikut-ikut event-event. Pertama kali ikut MPS, maksudnya ikut organisasi? Dulu pernah itu PMI dulu ikut, aku lanjut ke HMPS. MPS masih orang-orangnya tuh kayak bener-bener euforia, masih semangat banget gitu. Kasih Event-event yang nggak sih apa? Setelah majalah Fans. setelah majalah Fans ini mungkin ada ini mbak, Get Up Fest. Mungkin di angkatan 5 kan udah pernah dilaksanakan ya. Apes, kalau kita berbicara tentang Apes, emang bentuknya itu acara tahunan sih, acara apa ya? Acara wajib, bener, acara yang selalu ada di tiap-tiap periode. Jadi bentuknya kayak seperti hari lahirnya Mazawa, jurusan Mazawa diperingati melalui Mazawa Get Up Fest aja. Jadi kita bikin perayaan, kita bikin apa ya, beberapa lomba, terus kita bikin event-event yang kelihatan sangat mencolok. Tahun kemarin itu ada kita laksanakan di Jepun sih, di Jepun Video Expo. Mungkin tahun ini bisa lebih di mana gorong beteng juga nggak apa-apa sih kayaknya. Seru juga loh. Kita mengundang siapa itu kan nggak masalah. Mengundang Denny jangan, itu nggak apa-apa sih. Baik. Baik mbak, bisa di-spill Get Up Fest di angkatan mbak. Oke. Get Up Fest tahun 2021 berarti ya. Itu mungkin teman-teman sempat mengikuti juga ya di Jepun Vio Resto, karena kita juga membuka untuk teman-teman jurusan Mazawa, kita mengundang dari teman-teman jurusan lain juga. Kalau Get Up Fest tahun kemarin itu menurut saya Get Up Fest yang ya, karena kita benar-benar bukanya itu offline, walaupun kita masih online. Karena kita mengadakan itu selama 3 hari berturut-turut, itu perjuangannya teman-teman dari angkatan 19, angkatan 20, terlebihnya angkatan 20 sangat kelihatan banget sih. Kita membangun komunikasi, cara kita berpikir, cara kita membuat suatu organisasi yang baik dalam suatu event itu kelihatan di Get Up Fest tahun 2021. Jadi kita perlu apresiasi banget, dan saya harap kedepannya Get Up Fest tahun 2022 tuh lebih meningkat lagi dari tahun-tahun yang kemarin. Kalau kemarin itu 3 hari, kita ada beberapa event, lomba debat juga, terus ada pelatihan, lalu juga kita acara puncaknya Harlah itu kita buat perayaan, benar-benar celebration untuk memeriahkan ulang tahun dari jurusan Mazawa. Terus yang lebih terasa kita benar-benar perjuangannya di debatnya sih, karena kan kita baru pertama kali ya, pertama kali merasakan debat, apalagi debatnya itu bentuknya itu dari beberapa orang gitu kan ya, cara pengelolaan mekanismenya, lalu cara menyelesaikan dari tiap-tiap problem itu sangat terasa debat nasional. Apalagi waktu itu sempat berbenturan, saya itu belum bisa menemani teman-teman sekalian karena waktu itu saya lagi ada tugas di Jakarta kalau nggak salah. Jadi kayak teman-teman tuh kelihatan kayak bener-bener sangat
beforenya tuh kelihatan banget gitu loh, waktu get Apres 2021 itu benar-benar saya nggak bisa ngelupain sih, kayak wah perjuangannya teman-teman tuh sangat-sangat kelihatan gitu loh, apalagi menimbulkan event yang dimana kita masih online keadaan tapi kita bikin offline, itu benar-benar kayak itu perjuangan gitu lah, jadi kita perlu apresiasi. Kalau get Apres angkatan Mbak, dilaksanakan berapa hari kalau 3 hari berturut-turut waktu itu. Jadi 1 hari kita melaksanakan seperti talk show, lalu yang kedua itu kita pelatihan, dibarengi juga ada lomba debat sama lomba apa ya kemarin itu ya, ada beberapa lomba pokoknya. Terus kita lanjut di hari yang terakhir itu hari ketiga itu kita benar-benar full 1 harian dari siang dari pagi sampai dari malam itu kita benar-benar merayakan luar biasa ya? ya. Kalau saat-saat saya tuh kelihatannya tuh benar-benar wah gitu loh. Jadi teman-teman sekarang ini saya harap juga kedepannya kita bisa saling komunikasi, mungkin kita dan teman-teman angkatan 19, 12, 17 juga bisa saling ngobrol untuk membangun kita tuh seperti apa sih yang tahun ini itu juga bisa sih. Ya, semoga get Apres yang akan dilaksanakan ini tahun ini juga bisa lebih. Ya insya Allah amin. Itu juga membersamai sih, kan mungkin doa dan juga teman-teman semangat teman-teman walaupun kita jauh kayak kita baru ketemu juga ini kan gitu kan di angkatan 21, tapi teman-teman angkatan 22 juga memantau juga melihat progresnya kalian gitu kan. Luar biasa sekali Iya. ya untuk get Apres. Mungkin bisa buat pertimbangan get Apres selanjutnya. Jadi, terima kasih Mbak Elsa. Sebelum ditutup nih Mbak, ada nggak pesan-pesan untuk mungkin dari untuk adik-adik HMPS? Ada sih, selalu kalau dibilang Kristen itu selalu ada ya, kalau setiap teman-teman itu ada. Jadi kalau saya bilang Kristen, mungkin teman-teman sekalian itu yang belum mengenal pribadi saya atau belum pernah berkecimpung dalam suatu organisasi dengan saya dari angkatan 21, saya harap teman-teman itu bisa semangat, bisa mencari ilmu itu memang banyak, tapi rasa untuk mengasihi atau untuk membuat ilmu itu perlu ada niat. Jadi kalau teman-teman sekalian niatnya cuma sekedar kita organisasi, oh ya oke kita sibuk kita gimana gitu kan ya, itu kelihatannya tuh jangan di organisasi deh. Karena apa? Di organisasi itu penting banget untuk kita tuh saling berbaur, saling ketemu orang banyak, saling komunikasi, saling menjabat tangan, saling apa ya, pikirannya tuh di pola pikirnya disamaratakan, itu melalui organisasi. Jadi teman-teman sekalian untuk angkatan 21 mungkin atau angkatan 20 yang akan melanjutkan jenjang yang berikutnya, semangat untuk berproses karena kita lihat proses itu tidak ada ujungnya, karena ilmu juga tidak ada habisnya. Kalian mungkin di tempat ini memiliki ilmu yang segini, tapi mungkin di tempat yang lain kalian bisa mendapatkan ilmu untuk teman-teman yang bisa membuka ilmu dari teman-teman sekalian. Ini mungkin motivasi buat adik-adik ya. Iya, jadi teman-teman jangan patah semangat, capek wajar, nangis perlu, tapi kalau kita berkembang grow up itu juga harus. Berarti jangan menyerah gitu. Iya benar. Untuk mungkin jangan menyerah untuk berproses Ya, betul. untuk lebih baik lah. Iya, betul sekali. Jadi kamu semangat ya untuk kedepannya. Jangan lupa kita itu perannya itu banyak. Kalau saya boleh bilang terakhir ya, peran kita itu banyak. Kita sebagai manusia, fungsinya itu untuk saling memberi sama-sama satu sama lain. Kita sebagai mahasiswa itu menuntut ilmu, kita di rumah sebagai anak yang berbakti ke orang tua, dan kita ke masyarakat itu untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi tinggal kita memanfaatkan peran aja, tinggal peran saya seperti ini, saya seharusnya seperti ini ya, gitu sih. Jadi kalau kita memanfaatkan peran juga tujuannya pasti insya Allah itu niatnya juga bagus gitu. Terima kasih Mbak Elsa. Sama-sama, senang kenal kamu juga. Untuk terakhir closing statement. Closing statement ini berarti perpisahan ya, terakhir ya ini ya. Kalau closing statement untuk teman-teman mungkin ya tadi, jangan lupa dengan tujuan kita sebagai mahasiswa, yaitu kita menuntut ilmu di bidang perkuliahan, yaitu dalam teori,
Tapi kalau di organisasi kita juga mengimplementasikan hasil teori tadi melalui bentuk gerakan atau hasil yang kita dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi ya saya harap kedepannya itu dalam organisasi kita tetap ada porsinya masing-masing. Boleh kalian forsir ke organisasi, tapi jangan lupa tujuan dan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa gitu. Jadi seimbang kalau bisa. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Elsa Putri Alhamdulillah yang sudah berkenan hadir di podcast hari ini. Dan saya Marifatul Jana Islami Aziza pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.